Salam sejahtera. Semoga saudaraku sehat. Tidak kurang apapun saat ini. Bapa di surga, kami cukup, kami perlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Bersyukurlah kepadanya, sebab Tuhan baik dan sungguh baik. Mari kita saat teduh sebelum menyatu dengan firman-Nya. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa dan pujian ini serta kami Tuhan. Amin. Saudara, bukalah pintu hatimu, menerima sabda kemuliaan Tuhan. Namun kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita harus bersyukur, sujud di hadapan Tuhan. Tuhan Maha Besar dan Tuhan sungguh baik. Serukanlah How Great Thou Art. Oh Lord my God, when I was in the wonder, consider all the world has made. I see the stars, I hear the rolling thunder, the power to all the universe is spread. Sing my soul, my Savior God to thee. How great you are, how great you are. Sing my soul, my Savior to thee. How great you are, how great you are. My walk and voiceless I wonder, and hear the birds sing sweetly in the still. When I look down from the mountain they thunder, and hear the blue and feel the gentle breeze. Come on now. Sing my soul, my Savior God to thee. How great you are, how great you are. Sing my soul, my Savior God to thee. How great you are, how great you are. Hatinya gemerlap dan bunyi gunung rohing udangnya. Ya Tuhanku, terus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Sing my soul, my Savior God to thee. How great you are, how great you are.
My soul, my Savior, how great thou art, how great you are, how great thou art, how great thou art. How great you are, the Lord. How great you are. In our life, the God's love, now everlasting. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan jiwa dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, mari kita menyatu dengan firman Tuhan. Hari ini Selasa 19 Agustus 2025 dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 10 sampai 11. Beginilah firman Tuhan di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan. Di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita. Suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Saudara, bagaimana kabarnya? Sehat? Saya pastikan saudaraku sehat. Dimanapun berada, saya selalu berdoa untukmu. Wahai Bapak, Inang, saudaraku Handetolan, sahabat-sahabatku, izinkan saya selalu menyapa saudaraku, karena saya selalu merindukanmu dan berharap bertemu satu saat. Saya selalu berdoa agar saudaraku sehat, mendapatkan berkat dari Tuhan. Saya ucapkan selamat ulang tahun, happy birthday. Semoga dengan ulang tahun saudaraku hari ini, saudara sehat bahagia, ditambahkan murah rezeki dari Tuhan. Saudaraku yang berulang tahun, berkawin kau ucapkan happy wedding anniversary. Be happy in the Lord. Bagi selalu bersama keluarga. Saudaraku yang masih banyak bergumulan, sakit penyakit belum kunjung sembuh sampai sekarang. Jangan menjauh dari Tuhan. Jangan putus asa dan jangan menyesal. Jangan bersembunyi. Tuhan tahu di mana keberadaan saudara sesungguhnya. Apapun yang saudara hadapi, Tuhan tahu. Oleh karena itu percayalah, Tuhan pasti datang melawat saudara, menjamah tubuh saudara, memulihkan saudaraku. Amin. Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hebatnya seorang ibu. Ia berjuang untuk menyelamatkan anaknya yang jatuh ke satu jurang. Waktu itu tiada orang yang lewat. Hujan deras membuat jalan licin. Dari perjalanan jauh, sang ibu menggendong bayinya. Dia terus berjalan. Tapi karena jalan yang licin, maka ibu pun jatuh. Anaknya turut jatuh. Tapi sesuatu yang menakjubkan terjadi. Ketika sang ibu menangis, melihat anaknya jatuh ke jurang. Oh, ternyata anak itu nyangkut di sebuah ranting pohon. Dan terus menangis memohon pertolongan sang ibu. Ibunya yang melihat ke bawah, hanya meneteskan air mata. Tapi ia tidak mau menyerah. Ia mencoba mencari bantuan. Tapi tiada orang yang lewat. Ia bersujud pada Tuhan, memohon pertolongan agar anaknya hidup. Ia memutuskan dia akan turun menuju jurang itu dan akan mengangkat bayi yang nyangkut di ranting pohon itu. Suara tangisan bayi semakin deras.
Seakan-akan ranting itu mau patah dan memohon segera ibunya turun. Maka ibu dengan hati-hati turun. Lebih dari 10 meter. Si ibu merangkak turun. Dan turun sambil berharapan. Anaknya selamat dan dia selamat. Dan puji Tuhan, tangannya bisa meraih tangan bayi itu. Dan membawanya ke atas. Ia bahagia. Ia terharu. Bayinya bisa selamat. Dia menangis. Dan betul-betul mengucap syukur pada Tuhan. Ia mengatakan, jika anak itu besar, akan dijadikan menjadi pelayan Tuhan. Satu kata yang kita lihat di sana, siapa yang berseru pada Tuhan, memohon pertolongannya, pasti diselamatkan. Lihatlah sang ibu itu. Satu-satunya harapannya hanyalah Tuhan. Ia bisa menyelamatkan dengan kekuatan dari Tuhan. Kepada umat Israel, Tuhan memberikan kekuatan. Kepada para hamba-hambanya juga Tuhan memberikan kekuatan. Agar mereka kuat, tidak mudah putus asa. Dan mereka mampu menjalankan tugas misi Tuhan di dunia ini dengan sempurna. Walaupun terkadang banyak tantangan, persoalan dihadapi oleh para hamba Tuhan. Tapi kali ini Tuhan ingin agar setiap orang mampu memulihkan dirinya dengan dunia, memperdamaikan dirinya dengan Tuhan, memulihkan Yehuda atau Yerusalem yang sudah porak-poranda, dan mengulang kembali hidup baru di sana. Harapan terbesar itulah yang menjadi impian umat Allah. Ketika suara-suara itu bergemuruh dan mengatakan sukacita sudah dekat, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dan sungguh baik. Setiap orang mendengarkan seruan itu akan melihat ke atas dan berkata, Tuhan, aku di sini. Umat itu pun sadar akan keberadaan dirinya yang tidak sempurna dan hanya satu yang sempurna, yaitu Tuhan. Saudaraku, apakah saudara sudah mempersiapkan diri apa yang terbaik bagi Tuhan hari ini? Ataukah saudara hanya mempersiapkan diri yang terbaik bagimu dan keluarga? Hidup bukan untuk kita saja, tapi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Sekali hidup, pakailah hidupmu untuk Tuhan. Taburkanlah benihmu di pagi-pagi. Sore atau esok, saudara akan menuai. Tanamkanlah hal yang baik hari ini. Saudara akan mendapat berkat melimpah di hari esok. Sukacita pasti akan datang. Penderitaan akan berlalu. Kesedihan akan tertinggal. Ingatlah itu. Zaman yang berubah. Kemerdekaan yang sudah kita terima harus membawa kita semangat dalam Tuhan. Saudara jangan pernah merasa sudah cukup di dunia ini. Sudah cukup dengan apa yang sudah miliki hari ini. Tapi teruslah berkarya. Berbuat dan bernubuatlah untuk kemuliaan Tuhan. Isilah hidupmu dengan hal-hal yang baik. Kasihilah setiap orang dengan kasihmu. Dan muliakanlah Tuhan yang sudah memelihara dan berikan engkau hidup. Saudara akan terberkati. Pergilah sekarang. Kobarkanlah berita sukacita hari ini. Tuhan pasti bersamamu. Tuhan akan memberkatimu. Bahagia selalu. Sukses in Christ Jesus. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Menggugah hati jiwa kami. Agar kami selalu menyatu dengan-Mu Tuhan. Amin. Bahagia selalu bersama Tuhan.